Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 10 negara dengan skuad termahal di ajang kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 teman-teman. Selain ajang kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, di bulan Maret 2025 ini ada juga laga perdana kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, di mana mayoritas negara-negara ASEAN akan ikut serta di laga perdana ini, termasuk Malaysia, Vietnam, Brunei maupun negara ASEAN lainnya teman-teman. Dan berikut merupakan 10 negara dengan skuad termahal di ajang kualifikasi ketiga Piala Asia 2027. Yang pertama langsung saja teman-teman ada Suriah, di mana Suriah ternyata menjadi negara dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 ini karena memiliki harga skuad 191,20 miliar rupiah, di mana komposisi skuad utama dari timnas Suriah di bulan Maret 2025 ini berjumlah 23 pemain, rata-rata usia 28,1 tahun, dan total ada 19 pemain mereka yang berasal dari klub luar negeri Suriah, dan kini Suriah berada di ranking 95 FIFA. Sedangkan negara kedua dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 pada edisi Maret 2025 ini adalah Tajikistan teman-teman. Harga skuad timnas Tajikistan saat ini menyentuh angka 156 miliar rupiah dari total 24 pemain, usia rata-rata 25,9 tahun, dan ada 12 pemain mereka yang berstatus sebagai pemain abroad atau pemain yang berasal dari klub luar negeri Tajikistan, dan saat ini Tajikistan berada di ranking 104 FIFA. Dan negara ketiga ada tim nasional Thailand, di mana harga skuad timnas Thailand saat ini memiliki harga skuad 151,65 miliar rupiah dari total 23 pemain. Rata-rata usia pemain timnas Thailand adalah 27,2 tahun, dan 3 pemain mereka berasal dari klub luar negeri Thailand, dan saat ini Thailand berada di ranking 97 FIFA. Sedangkan negara dengan skuad termahal keempat di ajang kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 adalah tim nasional Bangladesh teman-teman. Harga skuad dari timnas Bangladesh saat ini adalah 149,22 miliar rupiah dari total 30 pemain yang terdaftar, usia rata-rata 24,3 tahun, dan 2 pemain mereka berasal dari klub luar negeri, dan saat ini Bangladesh berada di ranking 185 FIFA. Dan selanjutnya yang kelima ada tim nasional Malaysia teman-teman, di mana timnas Malaysia skuad terbarunya memiliki harga skuad 124,28 miliar rupiah dari total 27 pemain. Usia rata-rata 28,3 tahun, dan 2 pemain mereka berasal dari klub luar negeri Malaysia, dan saat ini Malaysia berada di ranking 132 FIFA. Dan negara keenam ada Vietnam, di mana sang juara Piala AFF 2024 ini kini memiliki harga skuad 105,59 miliar rupiah dari total 26 pemain. Dan tidak ada pemain mereka yang berasal dari klub luar negeri, alias seluruh pemainnya berasal dari Liga Vietnam, dan kini Vietnam bertengger di peringkat 114 FIFA. Selanjutnya, negara dengan skuad termahal ke-7 di ajang kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 adalah India teman-teman, di mana harga skuad timnas India saat ini berada di angka 102,12 miliar rupiah dari total 25 pemain. Usia rata-rata pemain mereka 27,4 tahun, dan seluruh pemain mereka berasal dari klub Liga India. Saat ini India berada di ranking 126 FIFA. Dan kedelapan, ada negara Filipina, di mana saat ini Filipina memiliki harga skuad 87,78 miliar rupiah dari 24 pemain, usia rata-rata 25,8 tahun, dan total 23 pemain mereka atau sekitar 95,8% berasal dari klub luar negeri Filipina teman-teman, alias hanya satu pemain yang berasal dari liga lokal Filipina. Dan saat ini Filipina bertengger di peringkat 150 FIFA. Sedangkan di peringkat 9 ada timnas Libanon, di mana Libanon hanya memiliki harga skuad 85,60 miliar rupiah dari total 21 pemain, usia rata-rata 28,8 tahun, dan 5 pemain mereka berasal dari klub luar negeri Libanon. Saat ini Libanon berada di ranking 112 FIFA. Dan yang terakhir, yang melengkapi daftar 10 negara dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 adalah Hong Kong teman-teman, di mana tim nasional Hong Kong saat ini memiliki harga skuad 83,43 miliar rupiah dari total 23 pemain teman-teman. Usia rata-rata pemain timnas Hong Kong saat ini adalah 28,4 tahun, dan 9 pemain mereka berasal dari klub luar negeri Hong Kong, dan saat ini Hong Kong berada di peringkat 155 FIFA teman-teman. Dan inilah teman-teman 10 negara dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 khususnya edisi Maret 2025 ini teman-teman. Siapa yang menyangka ternyata harga skuad dari tim nasional Bangladesh yang kini bertengger di peringkat 185 FIFA lebih tinggi dibandingkan harga skuad tim nasional Malaysia maupun tim nasional Vietnam teman-teman.
Tentu menarik untuk kita tunggu kira-kira bagaimana kiprah Bangladesh di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 ini teman-teman. Dan saya yakin banyak fans timnas Malaysia yang tidak suka akan fakta ini, akan tetapi dengan fakta yang ada sudah seharusnya manajemen sepak bola Malaysia membenahi sepak bola mereka gimana caranya agar bisa kualitas atau komposisi pemain mereka di masa depan bisa lebih baik, bahkan bisa menyamai atau mendekati level timnas Indonesia sekarang teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 ini diikuti oleh 24 negara yang terbagi dalam 6 grup. Dan setiap grup nanti, pimpinan klasemen setiap grup akan lolos ke Piala Asia 2027 putaran finalnya yang akan digelar di Arab Saudi teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan juga, bahwa di grup A kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 ini ada Filipina, Maladewa, Tajikistan, dan juga Timor Leste. Di grup B ada Yaman, Lebanon, Bhutan, dan Brunei. Sedangkan di grup C ada Singapura, India, Hong Kong, dan juga Bangladesh. Di grup D ada Thailand, Turkmenistan, Sri Lanka, dan juga Taiwan. Sedangkan di grup E teman-teman ada Suriah, Myanmar, Pakistan, dan juga Afghanistan. Dan di grup F atau yang terakhir ada Vietnam, Laos, Malaysia, dan juga Nepal teman-teman. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa pimpinan klasemen masing-masing grup akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 teman-teman. Jadi setiap tim yang berada di posisi 2-4 akan otomatis gugur dari ajang Piala Asia 2027 ini teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan lagi teman-teman, bahwa negara-negara yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2027 adalah negara-negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Di mana ke-18 negara yang sudah memastikan diri ke putaran final Piala Asia 2027 adalah Iran, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Qatar, Kyrgyzstan, dan juga Korea Utara. Ada juga Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Kuwait, dan Palestina. Serta ada juga Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina yang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2027 teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu siapa yang akan menyusul ke 18 negara ini nanti dari kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 ini teman-teman. Apakah Malaysia akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 atau malah Vietnam yang lolos dari grup F ini teman-teman. Mengingat Vietnam dan juga Malaysia harus saling sikat di babak kualifikasi ketiga ini untuk memperebutkan satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027 teman-teman. Indonesia sendiri untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia tanpa harus melalui kualifikasi ketiga teman-teman. Dimana di Piala Asia 2023 lalu kita ingat betul bahwa Indonesia harus memulai perjuangannya di kualifikasi ketiga sebelum lolos ke putaran final Piala Asia 2023 kali itu teman-teman. Akan tetapi dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Indonesia tidak perlu ikut serta di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027. Dan untuk saat ini kita ketahui bersama bahwa komposisi pemain timnas Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dan jika kita bandingkan dengan negara-negara peserta kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, tentu skuad Indonesia ini terbilang mewah teman-teman. Dari segi harga pasar saja kita bisa lihat bahwa negara dengan skuad termahal di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 tadi yaitu Suriah, harga skuadnya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga skuad timnas Indonesia sekarang teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa diberikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.